Injana fi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi syair salihin. Kita ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mu'jizatuhu fala tuhaddu wa la tuhsar. Wa a'zamuha al-Qur'an wal masyhuru anna alladhi arba'ah. Mukjizatnya Nabi Muhammad kebunnya nih, mukjizatnya Nabi ini kebunnya bahkan tak bisa dihitung. Semua mukjizat Nabi sebelumnya itu anuan mukjizat Kanjeng Nabi, cuma paling besar, paling terkenal mukjizat Rasulullah itu Al-Qur'an. Orang kafir nih kan ngocak Nabi Muhammad akabai Al-Qur'an. Tapi tantang ben Al-Qur'an soro akabai pada ben Al-Qur'an wis ketelo ayat wae. Fa'tu bi suratin dan Gusti Allah kan fa'tu bi suratin misli. Ba'an mun lakar ragu Al-Qur'an ngocak dari Muhammad. Fa'tu bi suratin misli wis ben akabai sesorat wae lah. Saya bisa indahnya pada ben Al-Qur'an. Bahkan ben Gusti Allah tantang Al-Qur'an wad'u syuhada'akum min dunillah. Wis jak ketibi ben akabai olok kepi benjakan jana. Kan orang lambat ni balagana luar biasa, fasohah luar biasa, bahasa Arabnya indah. Sebun Gusti Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Mon ba'en tak barda syari Al-Qur'an dari engkau, ben ngocak ari kebaina Muhammad, ben akabai, ben olok kepi. Orang kafir secanggih bahasa Arab olok kepi mon king bisa akabai pada ben Al-Qur'an. Tahu 130 juz sesurat bae ben Gusti Allah. Tapi yang camben Gusti Allah fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah iddat lil kafirin. Tapi mun ben tak bisa, ben tak kira bisa. Nah ini kata Gusti Allah. Fa illam taf'alu mun ben tak bisa, wa lan taf'alu ben tak kira bisa kebai sesurat bae ben Al-Qur'an. Tengah ya tengah teh bentak bisa ya tentang mak pakun bentak iman siap masuk neraka jadi prodipna apa neraka. Makanya aslinya semua orang kafir ini mengakui bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad, memang dari Allah. Cuma lah tak nemu boleh saya serangakin dengan Kanjeng Nabi. Lah Al-Qur'an ini kan mukjizat terbesar. Kenapa? Karena mukjizat logika, mukjizat pemikiran, dan itu tidak akan habis, tidak akan lekang dimakan masa. Begitu kan mukjizat tongkat Nabi Musa. Nabi Muhammad juga punya mukjizat barang, wadaban selok. Rasulullah punya khotam. Oleh senah Allah Rasul Muhammad, Muhammad Rasulullah maksudnya. Nabi dari baba Muhammad Rasulullah, Allah di atas. Muhammad paling baba oleh senah Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Selama cincin itu masih ada, tidak ada fitnah dalam Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, tidak ada fitnah, tidak ada pembunuhan sesama muslim, tidak ada. Nah, selon Rasulullah nih akhirnya jatuh ke tangan Sayyidina Utsman. Nah, di era Sayyidina Utsman selon Rasulullah nih hilang, keker kesitung somor hilang. Lah umat Islam tak etokui mukjizat selok nih kita Al-Qur'an, mukjizat selon Kanjeng Nabi ini kita etokui. Elang maksudnya tak etokui selok. Ini langsung terjadi fitnah besar-besaran, yaitu dibunuhnya Sayyidina Utsman yang terus sampai berujung permusuhan Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah. Sampai pada perang Siffin, perang Jamal dan Sayyidina Muawiyah juga. Itu karena selon Kanjeng Nabi elang. Ben selon Kanjeng Nabi ini kan antik nih. Oleh senah ya bas ini kan tepat Muhammad Rasulullah. Tapi stempel. Karena dulu jadi stempelnya itu dari lambang. Stempel itu sudah dari dulu. Mun stempel lagi tulisnya pakun tepat Muhammad Rasulullah. Seharusnya stempelnya kan harus kebalik terbalik. Harus terbalik, jadi mun stempel lagi tepat. Yang Rasulullah tidak.
pakun tulisna Muhammad Rasulullah, tapi bila setempel lagi pakun Muhammad Rasulullah. Nabi membuat itu karena dulu raja-raja Arab sudah modern, tak tanda takoi tepo kutu tanda jadi dari Muhammad ongko dan orang-orang kafir. Akhirnya membuat cincin sebenarnya apa? Pada stempel nikah. Jadi dipakai sekaligus kalau kirim surat ke raja-raja kafir, raja-raja dulu stempel. Jadi Kanjeng Nabi andi mujizat-mujizat bareng-bareng gini kak andi. Tapi paling agung Al-Quran karena logika pemikiran ini kita kira ada sampai kiamat. Menoreng bila tak mantase karena Nabi Musa itu kan bila mari bila tase ya wes mari cerita non mari tong ketelang mari Al-Quran tidak akan dan akan terus menunggu nana nyaman no kuih orang Islam selama orang Islam di Arabat ke Al-Quran Arabat sampai detik neng akhir zaman Al-Quran ini kebon tak mampu tidak kuat dengan perilaku umat Nabi Muhammad. Akhirnya Al-Quran ini syaka ila Rabbi. Al-Quran ini ada buku ya Allah dan gula bantaina gerena. Pada orang paham Al-Quran tanda maca gula. Saya maca gula orang tak paham. Selala tak paham macam bensur. Nah, ini akhirnya Al-Quran oleh Allah diangkat. Makanya sebelum kiamat nih Al-Quran elang kepi tulisnya. Jadi semua Al-Quran di dunia yang ada nih kita tulisnya elang kepi. Nah, mari ini pas akan terjadi kiamat. Demikian gempang menarik kiamat ini kan riwayat masyhur hari Jumat. Gempang bentro nih hari kiamat panjang nih Al-Quran mungkin bertulisnya berarti tak kiamat nih. Wal masyhur anna alladhi arda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani. Pendapat yang masyhur saya nyosoin Gusti Kanjeng Nabi ini ada dua selain Umin maksudnya. Yang pertama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah jariyatu Abi Lahbin, budaknya Abu Lahab. Ini Gusti Allah ini kesokan. Orang yang menyusui pertama setelah ibunya Sayyidah Aminah ini ada riwayat yang mengatakan nyosoin cuma 3 hari. Berarti saya ada bu ketong hari. Setelah itu disusui oleh budaknya Abu Lahab. Tapi musuhnya Kanjeng Nabi ya paman ya musuh. Tapi teti Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa saya dapat Fir'aun. Makanya agama ini tetap kemudian bunuh guru-guru nggak apa-apa rosa ke zaman Allah ini tetap pakunnya dia bagusa mimbaini farthi wadamin labanan sa'igan khalisan sa'igan lisyaribin. Jadi selalu akan keluar susu ini kenapa? Susu ini kan di dalam tubuh hewan sapi, embi, unta. Asal tempatnya memang diteliti di antara jalan tai benda itu keluar susu. Tengah akhir zaman kita ada orang semak ke ulama karena kepentingan nama boleh cuman mungkin gini ke para pilihan semak ke ulama tapi ya intinya untuk yang terus milih aban tapi tetap nanti akan keluar nama susu keluar kebaikan jangan guru gula tidak usah putus asa melihat akhir zaman yakin saja bahwa Allah sampai hari kiamat dia tetap menyediakan orang-orang baik, tetap menyediakan cara-cara terbaik demi keberlangsungan agama Islam itu pasti. Ba'da salasati ayamin min maulidihi setelah keluare dari lahirna sesuai Thuwaibah al-Aslamiyah. Bahkan Abu Lahab di saat mendengar kabar, jadi Thuwaibah al-Aslamiyah ini kauning bahwa Rasulullah lahir bunga ngabosuki beji si luar biasa mangkat entar ke Abu Lahab tuannya wahai Abu Lahab biar ponakan lahir ponakan pun lahir wah bunga Abu Lahab dari bunganya Abu Lahab ini langsung memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah sebagai hadiah karena dia mendapat kabar bunga. Jadi sebelum Nabi diangkat Nabi tidak ada orang yang baik kepada Nabi Muhammad seperti Abu Lahab, tidak ada. Karena kimpian berperilaku baik,
amal baik, jangan sombong. Karena sebelum kenabian tidak ada orang yang lebih baik pada Nabi Muhammad melebihi Abu Lahab atau tapi di saat Allah menghendaki Abu Lahab andi salah sekuni, napa salah Abu Lahab? Jadi awal Rasulullah epakon ben Gusti Allah fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin wa a'rid anil jahilin wa anil musyrikin. Dabuna Gusti Allah Muhammad wis ben setia terang-terangan ada Muhammad. Akhirnya Rasulullah naik ke salah situng bukit, yolok tepi umat tepi yolok, mari yolok Nabi Muhammad memaklumatkan diri bahwa beliau nabi, memaklumatkan diri bahwa beliau rasul dari Allah. Setelah Nabi Muhammad memaklumatkan, Abu Lahab yang waktu itu orang terbaik pada Nabi sebelum itu, ini kan langsung ngucap, tabban laka ya Muhammad alihada jama'lana. Muhammad celaka ben Muhammad ngolok-ngolok orang parlo king gerak ngabala ben nabi. Abala ben ngecek ke agamaannya. Gara-gara ucapan cuma Abu Lahab nih. Langsung Gusti Allah tak terima turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Jadi gara-gara ngucap apa? Tabban laka ya Muhammad. Celaka ben Muhammad. Padahal orang baik. Orang baik sebelumnya pada Nabi bahkan berjasa besar karena Nabi disusui suai balas Islamia nih kak budaknya Abu Lahab gara-gara ucapan. Maka lagi ucapan nih ketengate di Al-Quran banyak cerita orang ini gara-gara salah ngocak ben Gusti Allah yokom itu banyak termasuk Abu Lahab salah satunya orang kafir caca salah sebut nih Sabun Gusti Allah tahsabuhu hayyina wa huwa indallahi azim. Ben aja jangan jadi ya can ben kerja jadi ya can ben jadi bareng enteng tapi menurut Allah jadi sesuatu yang sangat besar serius jadi ya. Karena caca ini ketinggalan bahkan ada omongan-omongan yang bisa mewariskan suul Fatimah. Dulu di zaman sahabat Nabi ini kan orang paling cerdas, cerdas luar biasa. Jadi Rasulullah menerangaki agak cepat. Timon sahabat saya tak cerdas, karena sahabat juga manusia, ada saya tak cerdas, ada saya biasa, ada saya cerdas. Jadi yang tidak cerdas, mohon maaf ini kan dengan tanda kutip tanpa mengurangi keagungan sahabat. Sahabat yang kurang cerdas, ini tak nyapok keterangan Kanjeng Nabi. Lah saat tak nyapok sahabat ini kan matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ro'i dalam bahasa Arab fusha nikah artinya on laon Kanjeng Nabi. Tapi dalam bahasa Yahudi ro'i nikah artinya misoen. Ro'i ini kena artinya apa? Misoen. Dalam bahasa Arab fusha, bahasa Arab apa bahasa baku gitu. Ki paling yang kui mola paling terkenal ro'i ini artinya on laon. Ketika Rasulullah menerangkan sahabat yang kurang cerdas ini mengatakan ya Rasulullah ro'ina langsung itu gurban Gusti Allah la taqulu ro'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun adim. Allah langsung turun ayat ba enjak ngocak ro'ina meskipun ba engkau tahu adanya ba ende tak kira ngocak ro'ina dengan maksud mesoin Kanjeng Nabi dengan bahasa Yahudi tidak mungkin. Tapi karena bahasa itu juga dipakai orang Yahudi dengan arti yang kotor, yaitu misoin, maka oleh Allah diarahkan la taqulu ro'ina. Jangan katakan ro'ina, wa qulun dzurna. Pakai bahasa unzur saja. Unzur ini kalau ada ban intazir, on laon, antos. Walil kafirina adzabun adim. Saya nggak ngakui bahasa yang fleksibel, bisa diartikan fokus bencoba. Meskipun saya maksud menjadi si fokus, bisa nyebabkan suul khotimah. Jadi dalam agama ini kata-kata ini kan sangat berbahaya gitu. Jadi dabun Gusti Allah urusan caca aja orang yang kakeni ahsabu hayyinan wa huwa indallahi azim. Urusan caca monggo Gusti Allah ini kan suatu yang serius. Maka wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah selalu mewanti-wanti urusan caca. Sehingga ya caca ben seromba. Karena ben mesti dicatat ben malaikat raqib atid. Yes.
masalah Suhaibah al-Aslam ini kak Abu Lahab ini kak, meskipun memusuhi Nabi akhirnya kan banyak ki Arab yang mata masuk Islam. Abu Lahab sahabat-sahabat nih gak berunding cuk ponakan TV akhirnya bersemator iya mun Abu Lahab masuk Islam berarti Muhammad relecek beni Nabi mau jaring Gusti Allah sabu saya selah naron zatalahab artinya ya pakun mati kafir. Justru dengan mati kafirnya Abu Lahab itu juga salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang benar. Dan Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah. Buktinya ya agar awal-awal Islam Allah sudah mengatakan apa saya selah naron zatalahab, ternyata benar Abu Lahab terus matinya sampai apa? Mati kafir. Tapi oleh keringanan siksa dari Allah gara-gara senang saat lahirnya Rasulullah. Karena ulama ada bu mun orang kafir senang kelaban lahiran Nabi ya oleh keringanan siksa dan itu hadisnya sahih. Hadis diringankan siksanya Abu Lahab itu sahih. Di Bukhari ada, di Muslim ada. Apa boleh orang Islam sebunga kelaban lahir kanjeng Nabi? Apa orang amaulid tak oleh ni? Selala Islam ki Islam lah kalau diri rembi. Cek saking ebri umur senapa ibu tahun ki pakun abak terus Islam terus. Ila mudati arbaati ashurin Suhaibah al-Aslamiyah nyosain kanjeng Nabi ini sampai umur 4 bulan. Rasulullah umur 4 bulan. Ba'dama arda'at ammahu Hamzah radhiyallahu anhu. Sebelum nyosoin kanjeng Nabi, Suhaibah al-Aslamiyah ini kan nyosoin paman kanjeng Nabi Sayyid Hamzah. Jadi Sayyid Hamzah ini ke paman Nabi, tapi teretan kanjeng Nabi rodok. Teretan apa? Teretan rodok. Jadi teretan rodok plus paman. Suma arda'athu Halimatu bintu Abi Du'ab Abdullah bin Harith. Jadi lastarena esosoin Suhaibah al-Aslamiyah esosoin sareng Halimah binti Abi Du'ab. Nah saat itu orang-orang ini kan nampek ke kanjeng Nabi, tapi benih karena kanjeng Nabi ini mengenaskan, tapi karena tidak punya ayah. Karena apa? Tidak punya ayah. Jadi orang-orang desa yang siap menyusui. Ini kok ngalak puji-puji lain. Karena pikiran mereka orang remon tak andik ring tua laki dikik bajaran kene wis apa boleh saya ngurus embana apa boleh saya ngurus embana pas embana miskin wala bajaran kene aslinya seneng kebingungan dengan kanjeng Nabi cuma karena ingat kebajaran sampai karek ketibik Rasulullah ben se jasa menyusui karek ketibik Sayyidah Halimah. Akhirnya Sayyidah Halimah sebab daripada tak oleh bese, tak oleh bajaran naik sosor ya. Inilah kalah benko. Meskipun tanpa ayah, inilah ikiba benko. Waktu itu Sayyidah Halimah nih kan, Halimah binti Abi Du'ab ternaan sebiasana sosona lancar diborin. Waktu itu kering semua, tak keluar susu. Di saat Rasulullah ikibah ebektaban Sayyidah Halimah ini kan tiba-tiba langsung semua ternak ini kesehat tapi kampor sosona ini kan banyak tapi esena. Jadi tambah heran, tambah cinta setiap hari. Rezekinya tambah luas pokoknya gara-gara afekta Rasulullah ini. Nah, sebenarnya seperti itu nih. Cuma pernah diartikan orang mun yurus embanah ini kenapa tak kerabat tak oma ini tak kerabat tak oma itu maksudnya kenapa kok menolak karena takut berjaran aslinya senang ke Rasulullah cuma takut berjaran gini. Wa akmalat radha'ahu bila bani zawjiha al-Harith bin Abdul Isa. Wa yarji'ani ila mudar fi nasabihima wa kunyatu Halimah ummu Kabasyah. Sayyidah Halimah nikah andi julukan ummu Kabasyah.
lagi nang di Abi Kapsah. Makanya orang kafir ini kedebun kanjing Nabi. Gusti Allah jideri cinta nakang kok. Sampai tang musuhi bingung ngono kang kok. Muhammad ini kan dari fi'il madhi napa? Hammada yuhammidu tahmidan. Iki isim maf'ul wa dzaka Muhammadun. Hammad dan artian moji. Muhammadun orang saya moji. Jadi orang kafir kan bingung. Dasar ben orang saya moji. Kan bingung kan? Kok ngocak dasar tapi artinya orang saya moji. Akhirnya orang kafir tanda ngolok Muhammad. Ya benar Abi Kapsah. Anan orang tukang wanembi. Dima Ibnu Abi Kapsah, Ibnu Abi Kapsah. Anan orang tukang wanembi. Orang tahu nih, siapa maksudnya Ibnu Abi Kapsah? Arwah Ibnu Abi Kapsah, tanda nyebut Muhammad. Siapa maksudnya? Irwa Muhammad, pakuna baliga Muhammad itu ditebunuh Gusti Allah saking sayang Allah kang kok sampai orang kafir nyebut tentangnya mau bingung. Muhammadan apa? Orang saya puji. Jadi Sayyidah Halimah ini akhirnya senang karena dengan membawa Nabi benar-benar membawa berkah bagi kehidupannya. Wa arda'athu ummuhu qabla Suwaibah salah layam osabatan ini kemudian. Sebelum Suwaibah aslamnya Sayyidah Aminah binti Wahbin umina kanjeng Nabi nih ya nyosoin badai ada 20 hari badai ada 7 hari. Wa dzakara ba'dahum ghairahunna, ada sebagian ulama yang mengatakan senyosoin kanjeng Nabi bukan cuma Suwaibah, bukan cuma Halimah, ada yang lain. Termasuk Khawla binti Munzir. Pada Ummu Aiman ini budaknya ayahnya Nabi. Jadi abana kanjeng Nabi Said Abdullah andi budak asman Ummu Aiman. Nah ini si Arabat Nabi. Wa imra'atun Sa'diyatun ghairu Halimah, bahkan ada dari kabilah Sa'diyah pada Bani Sayyidah Halimah. Halimah ini kan As-Sa'diyah, kabilahnya Sa'di. Ada juga wanita lain dari kabilah Sa'diyah, tapi namanya tidak disebutkan. Wa dzakara ghairu salasan. Ismu kulli wahidatin minhunna Atika. Ada yang mengatakan ada 3 wanita lagi yang namanya sama, Atika. Yang mana Atika kapi. Dan jadi kapi pernah nyosoin kanjeng Nabi. Makanya Rasulullah pernah ada wa ana ibnul Awatik wa hunna min Sulaim. Engkau re anaan orang-orang bini senyamana Atika. Sebut telo. Dan mereka semua dari kabilah Sulaim. Wa qala ghairuhu ihdal Awatik Atika binti Hilal bin Abdi Manaf bin Qusay. Bukan ulama, salah satu Atika yang pernah menyusui Nabi ini termasuk Tibi, angkep membayareng gitu. Karena apangkin Abdu Manaf jadi ereng. Wasaniyatu Atika binti Qurrah. Atika yang kedua adalah Atika binti Qurrah. Kedua kan Atika binti Hilal. Tiga Atika binti Qurrah. Ummu Wahab Abi Aminah. Lah Atika yang kedua ini ibunya Sayyid Wahab. Sayyid Wahab ini kan ayahnya Sayyidah Aminah. Jadi Sayyidah Aminah andi aba asmana Wahab. Lah Wahab ini ke andi ummi asmana Atika. Lah ini saya pernah juga nyosoi Gusti Kanjeng Nabi. Wal ulamin huma amatun lisani wa itu amatun lisani. Pokoknya masih bersaudara semua. Wa kana tarkisu ukhtiha Syamma lahu syi'ron. Nah, Kanjeng Nabi andi teretan roto asmana Syamma. Cara asmana Syamma. Jika tepaan menimang-nimang Nabi, beliau Sayyidah Syamma ini sambil melantunkan qasidah. Hada akhun li lam talidhu ummi wa laysa min nasli abi wa ammi fadaituhu min mikhwalin wa muammi fa anmihillahumma fima tunmi. Ya Allah, nikah anak laki meskipun mungkin tak dilahirkan ummi dan gula, mungkin benih dari nasabah dan gula, tapi ya Allah tumbuhkanlah bayi ini alen gula nikah dengan pertumbuhan yang sangat baik. Bahkan dengan riwayat lain ada sama ini sambil molar gitu. Dan sangat senang merawat Nabi nggih saya tak seneng ngarabat Kanjeng Nabi. Situng saat pernah saya sama ini ke Pangtapangan Kanjeng Nabi penongkok nang tengana. Lah saat Kanjeng Nabi ngongkok kekek men Kanjeng Nabi. Sampai loka.
Sayyidah Sama ini kenapa? Sampai loka. Kayak Kanjeng Nabi. Tapi itu tak suka. Waktu itu beliau masih kafir, bahkan sampai tua Sayyidah Sama ini ke kafir. Perang bententara Rasulullah. Perang bententara Rasulullah. Ternyata kalah orang kafir, ditawan. Termasuk yang ditawan Sayyidah Sama, mulat Sayyidah Sama. Ditawan, matur ke Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, engkau teritan lebaran. Engkau teritan lebaran. Engkau sama teritan kau lebaran. Masa, kamu tanduna. Kanjeng Nabi apa? Kamu tanduna. Akhirnya ben Sayyidah Sama di depan ada orang tahu. Hari ya ben enggak sing kengko. Langsung men Kanjeng Nabi nama. Ya Allah tentang cerita dari Kanjeng Nabi matur. Marilah ben ngebenengko ibu bebasan. Oh tambah ben iya ben kok aku bebas ya ben. Moli agak kau mau ben. Ikal Kanjeng Rasulullah udah kok mereka tempian ikal lima namanya. Dibebaskan benar. Rasulullah ini kan ke family luar biasa. Family nama boleh sampai rodo. Ken daerah nabawi. Ken daerah nabawi apa? Kanjeng Nabi pun menghormati. Makanya di saat tentara Nabi mau memerangi orang-orang Mesir, Rasulullah pesan, saya enggak ya, engkau turunan Mesir. Karena dari Umminah Nabi Ismail ini kan Umminah asmana Hajar. Hajar ini dari Mesir. Padahal Mbah Sir merasa apa? Tengah lah, men ahli Mesir kan tengah teh. Ya. Karena bisa ketang umi. Akhirnya di para tentara perang tengah tiongku, minta orang merang yongku tentang ya. Wa awal kalam takallama bihi. Awal ucapan yang diucapkan Nabi saat lahir la ilaha illallah. Kudusan namatil uyun warrahmanu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sebenarnya Nabi. Jadi lahir langsung la ilaha illallah kudusan namatil uyun warrahmanu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Maha suci Allah, kudusan itu maha suci Allah. Namatil uyun kabdi mata bisa teduh. Warrahmanu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tapi Allah si Maha Rahman main tarasarin ngantuk tak pernah. Wa syukka sadruhu fis sanati tsalisati min maulidihi. Ini katanya hajatul sakis sadri. Karena Kanjeng Nabi ini dibedah oleh malaikat Jibril Mikail dadanya untuk dibersihkan lagi. Terus apa Rasulullah kotor? Tidak pernah Nabi kotor. At-tahir yang balut tathir zaman ulama. Suatu yang suci itu tidak masalah, tambah itu suci. Di saat Nabi umur 3 tahun, Fisanati salisati min maulidihi, 3 tahun dari kelahirannya. Ada yang mengatakan 4 tahun. Walhasil waktu itu Nabi masih di timangan di asuhan Sayyidah Halimah. Aslinya Sayyidah Halimah tak kesokan berpisah dengan Nabi. Tak kelemi membeli ke Umminah sampai umur 4 tahun. Cuma saat itu menriwayat masyhur 4 tahun gini 3 tahun. Saat itu tiba-tiba cakancan Kanjeng Nabi amain buru babi. Buru entar ke Sayyidah Halimah. Wahai Ummu Halimah. Apa? Wah Muhammad yang dari orang 2 ini kerak dudun. Wah ngitek Sayyidah Halimah. Mangkat Sayyidah Halimah depak Kanjeng Nabi tiba-tiba pun lestari Kanjeng Nabi pocet pas nenggantun beda bekas. Lakar acurak bekas ki buru mare kerak. Tapi langsung acampong kita usah cuy. Akhirnya Sayyidah Halimah takut. Ini orang istimewa, anak istimewa, kok takut mau beri jengkok pakai bengak dia boleh. Dan gara-gara gini pas akhirnya dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. Aslinya tak terlalu biasa. Wafisa disati wafatu ummihi ala hilafin. Wafatnya umminya Ummuna Sayyidah Aminah ini kesehatan dalam situng pendapat Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Di kandungan abana Sayyidah saat umur 6 tahun Umminah itu wara'a alaihi salam al-ghanama li ahli Makkah bil Qararid. Rasulullah di waktu masih di kanak
di masa asuhan pamannya ini, masa asuhan Abu Thalib. Rasulullah ini kan mengembala kambing oleh bejeren, mengembala oleh bejeren. Jadi lebur ala kun beri kana Rasulullah ini kan oleh bejeren, oleh bejeren. Nah situng saat tak oningan apa kanjing Nabi ini tiba-tiba tero pada bendet-bendet lain. Bendet lain ini ke setiap malam pas beda acara manten, ini beda orkes, saya makin orkes. Jadi Rasulullah teroning ke orkes. Ini kan riwayat ini belum aja nang kita tapi saya termasuk. Tapi nyaman Nabi ini kayak jauh ke Allah. Mesti beda alangan. Yang pertama mangkat Rasulullah ini Pak kita ngolah tigana tiba-tiba ngidep. Bila Abu ngoh tiba-tiba orkes pun mari. Aboli boleh. Jadi embi ini betorok ke kanjana. Kanjana ini pada penguan embi. Kok betorok embi ya? Demak ben. Kok terubah ada benda-benda lain kok ning gua pesta. Dan pestanya pasti ada wanita-wanita yang berjoget. Tapi selalu sampai duga ada kejadian gini kan. Akhirnya Rasulullah sadar, kok ini berarti salah tang banget. Ben kok tak oleh ngelakoni ngaji boleh, langsung kanjeng Nabi asompang kok tak hadir acara ngaji boleh. Jadi saya duga ini tak hasil karena setiap depak ngide. Jadi mbian niki mun tanden mbian orang bagus, mun entar kecubaan nemu alangan. Mak entar kecubaan lancar tengate nih kan. Ya, Rasulullah ini kan pernah sebagai manusiawinya, sebagai sisi manusiawi. Kenapa mak kanjeng Nabi takdir nggak kenikah, Masya Allah pernah ingin meletak yang ke pengiran, meletak yang ke apa? Tak yang ke pengiran. Nabi Isa suci, benar-benar suci, tak pernah apa-apa. Bahkan pon ada berbagai hampir tidak pernah dilihat orang Nabi Isa nih. Miskin sarah sampai ben pengikutah. Wah, terlalu suci, langsung ikut anak Allah nih. Bahkan hadis Imam Ahmad bin Hanbal yang Musnad Ahmad ini kebetulan hadisnya ini kan ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Kanjeng Nabi ada tak ada nabi kecuali pernah ngonem. Wa anta ya Rasulullah panjenengan pernah ki? Iya engkau pernah ki ngonem. Dan ini kan filosofinya dicari oleh ulama Arab pemasakan bin Nabi ada si tak ngonem pasti pernah ngonem. Ternyata ngonem ini kemelarat. Ben harus temu share ketuana. Mon ketuana bisa ditundukkan selain gempang. Cuk embi nih mungkin memberak duaan gempang. Rasulullah ini kan mau nembi sampai ribuan kambing. Bahkan pernah andi cibi ribuan kambing. Ibu saya kulo pernah ajar itu bagi kering kafir. Muhammad bin Mulakar tak seneng dunia. Coba engkau minta dunia nah. Kering kafir. Ben terus nyawa tang embi kepiro antara gunung ruwa ben gunung ruwa. Ribuan kambing kalak ben langsung masuk Islam. Ku tak seneng dunyongku, cok embi abune pun dibagi kabeh. Di sulit, mungkin mun perak 10, 15 kita ikrasah melarat ke ngonembi. Jangankan sampai ribuan gini. Ini penduduknya embin ya. Seratusan, sekitar 100. Kula tanya ke singuan, karena penasaran. Ngonembi berapa mak lebih nabi ngonembi. Sulitnya gitu. Bodem isi cengkal dari. Mun selain nih ya, di saat ketuan pun itali teguh. Noro. Bende kadang isi tak noro. Ki lanyala ga rabben orang ki entare bunabo akriongan boleh selain bilentar ke kenika. Diki bila kini pun atoro ketuana ki leng-leleng wis pokon melarat. Oh berarti ngonem bi ingat jadinya dan mangkane sekap pina nabi ngonem bi. Artinya kebailadian orang ngonem bi punya atosan mak sukses
Tapi syaratnya kudu anu ki, syaratnya kudu iwan. Mun peternakan mangken ganten korongin beri buku mare. Iki ganten iwan. Dan mun tak iwan tak wajib zakat nih. Mun tak iwan tak wajib zakat. Rasulullah tidak mau jadi orang pelit. Mun Rasulullah bakun iwan atau sana bakun iwan. Mun mangken kan selala terlalu belarang ibuku nih. Terlalu ruwet pas boleh selamat dari zakat. Mun sing iwan andi Pak Bolombi ida Pak kenisop para setahun jual situ wis repot. Makanya Kanjeng Nabi paling pegel goreng cerai. Wah, goreng cerai dia kanjanan neraka jangan Kanjeng Nabi, semak neraka. Wah, ingwan Nabi Rasulullah ingwan Nabi. Wafil khamisati wal isrin tazawwajah Khadijah bint Khuwailid bin Asad bin Abdul Isa bin Qusay bin Kilab. Umur sekami tahun Kanjeng Nabi araji Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Isa bin Qusay bin Kilab. Gila belana juga. Wa kanat tud'a fil jahiliyah Sayyidah Khadijah dijulukan di zaman jahiliyah at-tahirah, yang bini sesuci. Bayangkan zaman jahiliyah, zaman tada atau orang bisa menjaga diri nama boleh nang Islam. Makanya kapi orang arpuan Sayyidah Khadijah selala suci tanda long-bolong benih mahram, padahal di zaman jahiliyah kaya raya wibawa ratin luar biasa. Anak Muhammad kan polos tanda maksiat polos. Sayyidah Khadijah ini keduri sogina sampai alako betul melako orang, cuman lambok melako orang. Terus setiap ada geng melako orang. Ngeding kabar, mereng kabar bahwa bodoh orang yang Muhammad ajiduri terpercayanya sampai ejulukin al-amin. Orang yang sangat bisa pertanya. Akhirnya Sayyidah Khadijah nyari masih nyaman Muhammad disewa. Akhirnya akad syirkah, akad syirkah nikah bagi kerjasama asosiasi uang kerjasama dengan hasil yang sudah ditentukan. Misalnya benar tegang tangan di hasilnya 40% dinbaan kenyamanan kali. Ternyata Sayyidah Khadijah ini kan alim boleh selalu wibawa ratin kaya raya soce alim lebur ngaji kitab Injil, Taurat, ajar. Jadi tanda-tanda Nabi Muhammad ini pun itu mau Sayyidah Khadijah. Hari ya masih setia Nabi. Sayyidah Khadijah ini kemun ngaji kitab Injil ngaji ya Allah Warokoh asmana sira Warokoh ibadah orang ahli Injil lah kan. Ahli alim ulama zaman. Dia sering ngaji ke Warokoh tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi pun saya tahu aja ketika menemukan Nabi itu pada benar ya. Bun saya cerita aki sang guru saya mau Warokoh. Tunggu ben ngajing Nabi. Beri esoro kancain ka budan laki nyaman nama Isaro. Kanto Maisaro bini Maisaro suruh nganjain Maisaro ajaria kanjai Muhammad jadi kanjai atau ya dikit beda apa sih ani tentang Muhammad tuh beda kok karena sudah ada prasangka bahwa Muhammad bakal jadi nabi akhir zaman. Ternyata ungguan di saat di perjalanan Nabi ini kata aja panas enaungi undem. Jadi riwayat Rasulullah ini kayak enaungin undem ki Kaisaru gini kan mator ke Sayyidah Khadijah tuanku apa Muhammad ini unik bermah kula panas Muhammad tak panas tiban gula sang kuking lakar undem ternyata bila gula jauh dari Muhammad undem menurut Muhammad
Bila kula apolong ben Muhammad. Naon? Coba sampai sana kali pakun nggak gini kah? Mas kira Rasulullah abilu kagasa, onde menoro abilu kagasa noro on abilu. Terus setiap adegeng, setiap ngolak, jadi dagangan dulu nih nggak nih kebawa uang dan bawa apa barang. Mon barang nih kepon tada elan jalan sebelum dibawa ke pasar, nih ke uang tetap dibawa ke pasar. Abelence boleh, jual boleh. Jadi setiap ajual, setiap ngolak, nih ke pasti hasil terus. Kula jangan mai sarung. Kula selama nganjain panglaku nempian nih adegeng, tak pernah pas hasil tak teman rugi sama sekali. Niki selala untung laku banyak terus. Unik. Oh ya wes, yakin kok. Cuma tak bela, saya tahu ini tak bela kami sarung. Yakin kok yakin bahwa Muhammad itu Nabi akhir zaman. Karena ada tanda bodoh kapi kecuali ngentos dituruni wahyu. Makanya saya tahu di sini kebengal melamar Rasulullah. Benih Rasulullah saya melamar. Saya tahu dia saya melamar. Melamar benih saya tahu dia. Rasulullah tak langsung semena-mena pola narasi nono iya enten mator ke kepahaman dan gula lamar Khadijah kasih apa nih jadi pamannya siapa rempek mari paman rempek akhirnya setuju entar iya Abu Thalib termasuk si khutbah zaman Abu Thalib inna dunya dhillun za'il dunya ria pada banjung-banjungan sebekal elang on Muhammad relakal innahu killun fit dunya andi dunya tapi bekal andi cerita istimewa Muhammad ya. Karena Abu Thalib juga menyangka bahwa Nabi ini bakal jadi Nabi akhir zaman waktu itu mendingaki tang ponakannya benda laki sama Abu pokok benih urusan dunya tang ponakan bakul menang yang zaman itu Abu Thalib ya menatanya dunya dilun zail dunya pada banjang-banjangan sebekal elang pokoknya dipuji-puji Nabi akhirnya terjadilah akad ya tentang Sayyidina rasa Sayyidina Khadijah umur 40 sekitar Rasulullah umur segami sekitar Ummuha Fatimatu bintu Zaidah bin Asham asmana ummina Sayyidina Khadijah Fatimah binti Zaidah ini laki bin Asham jadi neng Arab ini kan nama yang ada tak marbutohnya belum tentu wanita mon ngemetur kan Zaidah ya bini Zaid laki kawan Arab enten Maisaro Zaidah biasa laki jadi asmana ummina Sayyidah Khadijah nikah Fatimah binti Zaidah bin Asham wa huwa ibnu khamsin wa isrina sana wa asyad ba'dan nikah arba'an wa isrina sana wa nayifan di umur sekemi kanjeng Nabi terus berumah tangga ben Sayyidah Khadijah sekitar sekemi tahun tak ada bagi 4 lekor lebih cuma kembang segami tahun setelah itu baru Rasulullah menikah dengan yang lain Fakulla auladihi minha illa Ibrahim. Semua putranya Rasulullah nikah dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim nikah dari budak Nabi yang diberi hadiah oleh Raja Kafir, Raja Mesir. Mariatul Kibtiyah. Makanya bahasanya bangsa Kibti. Kibti itu Mesir. Dan ini kan ada bunuh guru gula. Mayu seti bekir. Coba gimana nih? Seti bekir. Beda orang kafir bahkan raja kafir abri hadiah ke Nabi padahal Nabi Muhammad ya maksudnya menyalahkan agama kafir mak bisa abri hadiah berarti apolitik kepanjang dan ini jawaban pun berarti apolitik kepanjang ya politik mengalah Rasulullah tak mungkin beda orang kafir boleh sampai raja abri hadiah ke Rasulullah. Artinya orang berpolitik, musuh berpolitik, ya Nabi juga berpolitik. Tapi politik Nabi tak lupi-lu. Mungkin apolitik, pas tenorok ke politik gini ya, misi awalnya hilang. Kayak pok merah biru. Buler mah dan jawab merah biru. Semira gambar Soekarno dan Bung Hatta, sebiru siapa gambar. Saya atosan bener geden.
Wahia sayyidatun nisa'i, dan Sayyidah Khadijah nikah paling disayangi oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah nikah tak nyapok ke Sayyidah Khadijah, tapi cemburu terus. Karena Rasulullah kadang mun bian ingat nyebut Sayyidah Khadijah. Bada kanjana Sayyidah bila asak masak cakan jana Sayyidah Khadijah surah atre. Bila tere tanah Sayyidah Khadijah kholah nama tak gelera kholah asman. Itu bila ada habis kanjeng Nabi Assalamualaikum. Suaranya mirip dengan Sayyidah Khadijah. Langsung kanjeng Nabi ka'anni asma'u sauta Khadijah. Tunggu macam ngiding suara Khadijah ya. Cemburu Sayyidah Aisyah. Khadijah. Qad abdalakallahu khairan minha. Panjenengan pun ikan lebih radin ban Gusti Allah. Nggih jaman dera Sayyidah Khadijah. Tapi kanjeng Nabi ketika Sayyidah Khadijah yang disinggung, kanjeng Nabi tak terima. Wallahi ya Aisyah, ma abdalani Allah bi khairin minha. Demi Allah Aisyah, engkau ban Gusti Allah tak genten orang bini lebih baik daripada Khadijah. Arab engkau mangocang ari, ben tahu Aisyah. Saat engkau cak kode orang. Apa sih tenangku? Khadijah. Saat engkau ada awak tandi besi siapa sih yang ku ikut? Khadijah. Saat engkau ruwet, saat engkau banyak pikiran, siapa sih ngancin? Khadijah. Saat orang keping ngucap engkau nabi lecek, ngucap engkau tukang sihir, ngucap engkau ngari lecekkeun ngarang tibi Al-Qur'an oleh ngarang. Siapa sih makuat engkau? Khadijah. Dan ini Sayyidah Aisyah senengan nama. Mengenai pada riwayat, wallahu a'lam nih riwayatnya. Sayyidah Fatimah nih pernah disindir ben Sayyidah Aisyah. Oh, bahkan abang penjia tandi bini beraben kecuali kau. Sayyidah Fatimah tak terima. Matur kanjeng Nabi. Abah aja mana Rasulullah. Belum Sayyidah Aisyah matur pun panjenengan. Tandi raji beraben kecuali Sayyidah Aisyah. Walana uminatan gula tak beraben ya mana. Penganjing Nabi balai, penganjing Nabi tak kembang terprovokasi. Boleh penganjing Nabi nana. Mon Aisyah ngucap boleh jawab ya. Iyalah kar binina apa? Saya beraben beten. Tapi saya oleh lancing apa ya tang ring tuanya. Jadi penganjing Nabi boleh. Saya oleh lancing tang apa? Ya tang umi. Wah, era ongkuan terjadi matur Sayyidah Fatimah. Iya, tapi saya oleh lancing tang apa? Tang umi. Akhir Sayyidah Aisyah sedih. Boleh. Pokoknya kalah terus sampai Sayyidah Aisyah ini kematur ngani kan. Engkau tak ada orang bini saya kecemburu engkau. Padahal engkau tak tahu mana temu kecuali Khadijah. Makanya Rasulullah tidak nikah lagi di saat adanya Sayyidah Khadijah karena cukup luar biasa. Bahkan di saat Nabi masih lugu dalam dunia kenabian, lugu jangan diartikan jelek, lugu maksudnya kita pati paham. Yang memberi pemahaman ke Sayyidah Khadijah. Di saat Nabi didatangi malaikat, Nabi rabui malaikat, kanjeng Nabi ini kebingung, are malaikat apa jin? Sayyidah Khadijah ini kemun paham gak ada. Mangken tore tes dengan Sayyidah Khadijah. Mon makhluk keni kerabu panjenengan abala kedan gula. Hari atas kanjeng Nabi rabu ku malaikat. Atulit kanjeng Nabi ke Sayyidah Khadijah. Rabu. Buka aja ada. Akun dengan kanjeng Nabi. Ada. Pasang boleh cadar. Dengan kanjeng Nabi, iya datang boleh. Berarti malaikat kanjeng Nabi. Karena malaikat itu suci, tidak mau apa? Bareng-bareng ke maksiat nanti. Saat tutup kapi datang, saat buka buru. Mon setan kan buka aja nyanter. Jadi saya aja napa? Cerdas. Makanya ayat wa wajadaka dhallam fahada. Dolan secara kenapa arti awalnya memang terkesasar gitu. Wa wajadaka dhallam, Allah menemukanmu dalam keadaan tersasar. Itu arti literal tersasar. Fahada, kemudian Allah memberikanmu petunjuk. Maksudnya dolam ini kenapa? Benih kanjeng Nabi ini pernah kafir, pernah nyembuhan sebelum tidak.
Nabi belum begitu paham tentang retorika kenabian, belum tentu paham. Coba malaikat ngari belum, tidak begitu paham. Dan yang memahamkan justru Sayyidah Khadijah. Apakah Sayyidah Khadijah lebih pintar dari Nabi? Tidak, karena Sayyidah Khadijah oleh ngaji ke woroh, sedangkan Nabi tak ngaji. Makanya ketika orang kafir menuduh Muhammad benjol oleh ngarang, ngaji Nabi, engkau ngarang Al-Quran beremang, kau tak tahu macah, tak tahu nulis, mai sebut kok pernah guru kenapa? Tak nama jawab pun dengan kafir. Iya, Muhammad tak tahu mana guru, tak tahu nulis, tak tahu macam makna. Makna. Wah, tapi engkau se-Islam atau kok gaji itu kok turun, tak kok tak ada si gaji engkau, ini gaji ini gaji. Bajaran gini bahaya. Orang andi pilihan A, bajar bisa bilu ke Z. Benih berak kafe kan, Z langsung. Bahaya. Jadi orang kafir tahu bahwa Nabi itu benar. Tahu, tapi anak mata norok Nabi. Alasannya satu, hasud, karena dia biasa memimpin. Pembesar orang kafir, dia biasa memimpin kan. Tidak jadi bawahan. Nomor dua, bajaran takut ada. Engkau mau masuk ke Islam teti bawah Muhammad tak oleh bese. Islam ikhlas kapi. Boleh cuma dengan Nabi. Mau kok nang kafir nyaman oleh pacu apa dari bawahan. Karena dengar urusan anu bese ini. Gila nyon cokop, nyon sehat. Ya kisah-kisah kuning kok lente. Karena mengcik sokin repot kenapa? Hisap begini. Tapi tak soki sama sekali, ruwet dia. No, boleh akhir zaman, boreng bini punya karpet kan. Mana tibi pokoknya rokok beda, kopi beda aman. Ngakan beda nasi, roti. Tapi keluarga ben anak, mun pembes ada, nyerah gini daun. Mun susunan ada nyerah meliang kui daun, nggak bisa. Jadi kau coba deh. Tapi kisoki gelu ruwet. Banyak gelu besar apa? Ruwet. Ting beda lebih nih pun alhamdulillah gini. Syukur gini. Paling deh. Wa asbabuna islaman wa nikahan. Istri pertama Nabi yang awal Islam dan awal nikah. Siapa awal orang Islam? Ya menjadi bini Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun yakin dari kanjeng Nabi ke umur segini. Mending laki di Sayyidina Abu Bakar. Jadi nak kan gini Sayyidina Ali. Jadi budak kanjeng Nabi Zaid bin Harithah. Wabaki nisahi selain Sayyidah Khadijah rajin kanjeng Nabi ini kan. Jadi Sayyidah Khadijah, Aisyah, Saudah, Hafsah, Zainab, Hindun ini kan Ummu Salamah 6 lagi. Terus Zainab binti Jahsyin atau Juwairiyah, Ummu Habibah, Maimunah binti Haris, terus Sofiyah binti Huyai. Rajin kanjeng Nabi ini kisah aja 11 tambah Maria Al-Qibtiyah berarti 11. Meskipun secara tatanan hukum waktu itu Sayyidah Maria nikah bukan istri masuknya, tapi budak. Tapi para ulama tidak berani mengatakan budak karena milik Nabi. Meskipun Aqidatul Awam tetap ada bufa ummuhu Mariatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Sitatun fahud bihim waliyah. Ya Allah. Dan apa namanya? Atahu Ibrahimu min Sariyah. Nabi Ibrahim diperoleh Nabi itu dari Sariyah. Sariyah ini kan apa? Budak seekor boleh. Bahasa Arab apa? Sariyah. Tapi guru-guru pula ketika amanah Sariyah, kita aman tabung amanah budak. Pasti amanah Sariyah min Sariyah dari saking garwane Rasulullah. Maksudnya dari rajina Nabi tetap membahasakan istri. Meskipun secara tatanan hukum dulu itu tetap budak.
11 tambah Sayyidah Maria 12. Wal masyhurat min azwaji alaihi salam muttafaq alaihinna. Ihda asyrata imra'atan khamsun min Quraisy, yang 5 dari bangsa Quraisy. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, dan Ummu Salamah, juga Ummu Habibah. Ini yang dari Quraisy. Amma Juwairiyah ini subgrup nih, Sayyidah Hafsah ini subgrup. Jadi rajin ngaji Nabi ini kedua grup. Ada grup-grupan juga. Nah boleh ring mangke. Ini berak grup-grupan bereng. Wa amma Juwairiyah bintul Harith al-Huzaiyah wa Sauda binti Zam'ah. Jadi Sayyidah Juwairiyah, Sayyidah Sauda, Sayyidah Zainab binti Huzaimah, Zainab binti Jahshin, dan Maimunah bin Haris adalah Arabiyatun, itu bangsa Arab tapi bukan Quraisy, bukan suku Quraisy. Wa Sofiyah binti Huyai min Sibti Harun bin Imran. Dalam kitab ini dikatakan Sayyidah Sofiyah ini kan dari keturunan Nabi Harun. Wa kana shadaqu alaihi salam li azwaji ithnai asyrata uqiyatan aw nisfu dzalika 500 dirham. Rata-rata mas kabin Kanjeng Nabi kajirajina nika 500 dirham. Dirham dulu dan dinar itu kaji ke 10%. Jangan didirhamkan sekarang. Dirham makin di perak ben emas makin beda separuh kaji kan? Lebih mungkin nih. Lebih. Kalau dulu selisihnya cuma 10%. Artinya cek saing emas lembek ini ke segram 100.000, perak ini ke 90.000. Itu dulu. Lah mas kabin Rasulullah ini ke sampai 500 dirham. 500 dirham ki kemungkinan bisa 2 M. Oh tapi 200 juta apa 2 M, Allah alam. Pokoknya dirham dulu, perak dan emas dulu selisihnya cuma apa? 10%. Jadi pian tak bisa ning HP mungkin 500 dirham sama dengan berapa rupiah ya kene mungkin. Anggap pun 200 juta. Mungkin kamu orang saya apa abri mas kabin 200 juta. Kabin ya beb. Ya Allah. Meskipun Rasulullah ada bagi abrokun nisa'i aisaruhunna mahron. Jadi cek kebedali lembian. Kini kita lihat ring bini. Paling barokah ring bini siapa? Ring bini saya minta mahar segini. Kini ring bini saya paling barokah. Tapi praktiknya apa Nabi? Ben ring bini paling barokah. Isi sekuni maharatin ben minta 100 rupiah. Ya ada. Kanjeng Nabi 200 juta. Ontah emas. Bahkan Sayyidah Sofiyah dia pun Maimun ini belum kilo emas. Kenapa belum kilo emas? Sampai pelengan kalkulator ini orang. Jadi hadis Kanjeng Nabi ada bu paling barokah ring bini rese paling sekuni mahara. Itu sasarannya bagi wanita. Jadi ring bini si bagus ceknya banyak minta mahar. Tapi mun ring laki amben tengah ya. Sebelum Kanjeng Nabi sebelum akad itu salah kompromi lek sebelum akad. Kanjeng Nabi udah bu paling barokah ring bini susu. Iya salah mau Kanjeng Nabi praktik ke maharan apa? Raja, dan uang mahar itu luar biasa. Uang mahar ini kedua bulan ini sekaligus ijazah. Mak uang mahar kedua ini kebiasaan awet. Awet maksudnya barokah. Barokah maksudnya apa? Tuh tak jadi bangkrut. Ya tak bangkrut. Meski disisipkan uang mahar misalnya. Nah boleh sampai yang kui yaitu ibn sebini. Karena mahar itu murni 100% milik istri. Kecuali istri abri ya tak apa dengan kui baru tidak apa-apa. Uang mahar mah ebedati apa? Ebedati dagangan ini luar biasa. Kadang mah bodoh 30 nganyar nakabin. Niki mahar ke bayi dagangan. Dengan nyari kabin nih ini secara ilmu resmi. Nganyari kabin itu tidak baik. Nganyari kabin nikah kinayah tolak. Bahasa kinayah parsemon dalam nelak. Kenapa? Karena nikah itu menghalalkan suatu yang haram, kan? Bedereng laki bini haram apolo. Gara-gara ini kedati halal. Lebenlah halal ma'ani gak boleh. Berarti kan ada seakan-akan ada anggapan bahwa sebelumnya haram pas halal apa? Boleh. Makanya
nganyari kabin ini tak bagus. Tapi yang Madura pun kadung adat terus arah tak lega mun tak iya nyari. Padahal pun meritanya aki pun masalah berma kudu mau jangan nikah atau karang nikah berma. Katina oh ya berarti bentak di hotel laki king bakuntro nganyar kabin ya bisa apa. Meskipun aslinya kurang baik, nama boleh yang demi dogongan gini kan. Waktu karo ba'dhum Kanjeng Nabi seda ningkel sanga. Kanjeng Nabi seda ini kan ningkel sanga napa? Kaji. Aslinya rajinnya 11. Saya seda Oktober dan Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah sareng Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Selain saya dua ini kah seda selastari Kanjeng Nabi seda. Wa amma auladu alaihissalam fa majmul khilaf ala thamani itnani muttafaqun alaihima wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad.